Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi latihan soal pretest PPG part 8. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kita mulai dari soal nomor 1, teman-teman. Siswa yang dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan berdasarkan pilihan yang A, seluruh indikator pada KD tersebut, B, rata nilai KKM dari seluruh KD yang terdapat dalam satu semester atau tahun, C, beberapa indikator yang terdapat dalam KD tersebut, D, mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan dalam KD tersebut. Nah, syarat siswa dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila siswa tersebut telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan berdasarkan seluruh indikator pada KD tersebut. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah opsi yang A, teman-teman. Soal nomor 2. Berdasarkan hasil penilaian kelas 8 dengan materi menyusun teks persuasi, aspek penilaian meliputi isi atau kelengkapan gagasan, organisasi atau sistematika penulisan, tata bahasa dan kosakata sebagai berikut. Nah, siswa atas nama Aziz mendapat nilai 70, 80, 85 dan 80. Sinta mendapat nilai 78, 78, 80, 80. Rahma mendapat nilai 80, 78, 80 dan 82. Dan Lia mendapat nilai 85, 78, 75 dan 82. Nah, apabila KKM kelas tersebut adalah 80, maka siswa yang mencapai ketuntasan adalah, kita lihat di sini dari siswa yang bernama Aziz. Nilainya adalah 70, 80, 85 dan 80. Jika kita totalkan kemudian dibagi dengan 4, nilai Aziz masih di bawah 80. Jadi Aziz tidak memenuhi KKM. Kemudian Sinta, kita jumlahkan semua nilainya 78, 78, 80, 80. Jika ditotalkan kemudian dibagi menjadi 4, hasilnya juga kurang dari 80, teman-teman. Kemudian Rahma, nilainya 80, 78, 80, 82. Nah, jika kita jumlahkan dan kemudian bagi dengan 4, maka nilainya pas 80. Jadi Rahma boleh dikatakan lulus atau memenuhi nilai KKM. Kemudian Lia mendapat nilai 85, 78, 75 dan 82. Nah, jika kita totalkan nilainya kemudian kita rata-ratakan, maka Lia juga lulus karena nilainya memenuhi, teman-teman ya, memenuhi nilai KKM ini. Jadi, pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang A, teman-teman. Yang mendapatkan nilai ketuntasan adalah Rahma dan Lia, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Penetapan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa atau peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh suatu kondisi sebagai berikut. Opsi yang A, guru menguasai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sesuai bidang yang diajarkan. Opsi yang A ini tepat sekali, teman-teman ya.
Karena seyogyanya guru harus menguasai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sesuai bidang yang diajarkan. Kita lihat opsi yang B, guru mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Opsi yang C, peserta didik memiliki kemampuan penalaran yang cukup rendah dan terampil menerapkan konsep. D, waktu yang relatif lama untuk memahami materi karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang rendah. Jadi opsi yang tepat di sini adalah opsi yang A, teman-teman. Guru menguasai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sesuai bidang yang diajarkan. Kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Bapak Asep mengadakan penilaian praktik berpidato di kelas 9. Batas ketuntasan minimal praktik berpidato adalah 65. Ia membuat pedoman pensekoran: 1. Kesesuaian tema, 2. Intonasi, 3. Bahasa, dan 4. lafal. Berikut ini adalah daftar pencapaian para siswanya. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kita lihat di sini karena KKM-nya di sini adalah 65 untuk masing-masing aspek ini. Kita lihat di sini. Dari Abdul, dia mendapatkan nilai 70 untuk kesesuaian tema, intonasi 85, bahasa 85, dan ekspresi 85. Jadi dapat dikatakan bahwa Abdul tuntas, teman-teman. Kemudian Afi, nilainya untuk kesesuaian tema ini adalah 75, intonasi 80, bahasa 85, dan ekspresi 75. Afi juga lulus. Kemudian Denta, kesesuaian temanya 70, intonasi 80, bahasa 85, dan ekspresi 80. Denta juga lulus. Kemudian kita lihat Nur, nilainya untuk kesesuaian tema 50. Nah, di bawah standar. Intonasi 60, bahasa 85, ekspresi 70. Jadi dapat dikatakan Nur ini tidak lulus, teman-teman ya. Kemudian Rika, nilainya 70 untuk kesesuaian tema, intonasi 85, bahasa 80, dan ekspresi 75. Jadi yang lulus di sini adalah Abdul, Afi, Denta, dan Rika. Jadi dapat diketahui bahwa siswa yang sudah menuntaskan kemampuan berbicara yaitu Abdul, Afi, Rika, dan Denta, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Pak Dani mengajar di SMP Insan Mandiri kelas 7. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran tentang memproduksi karangan eksposisi, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Dari 30 siswa, 10 siswa mendapatkan nilai 75 dan 20 siswa mendapatkan nilai 60. Sedangkan KKM yang ditetapkan adalah 65. Berarti 2/3 dari siswanya di sini mengikuti kegiatan remedial karena 20 siswa yang tidak lulus, teman-teman. Kegiatan remedial yang dapat dilakukan oleh guru untuk 20 siswanya adalah, nah, kita perhatikan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial berikut ini. Yang A, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Nah, karena tadi siswanya lebih dari 2/3 atau 50% lebih yang tidak tuntas, maka dilakukan pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, teman-teman. Sehingga dapat kita lihat di sini opsi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman ya, yaitu menjelaskan kembali materi tersebut lalu siswa yang belum tuntas dites lagi.
Sama halnya ini kita memberikan pelajaran ulang kepada siswa yang belum tuntas tersebut. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang B, teman-teman. Nah, sedangkan pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%. Yang C, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20%, tetapi kurang dari 50%. Yang D, pemanfaatan tutor sebaya. Kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Program remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan dalam belajar. Langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam pemberian pembelajaran remedial meliputi dua langkah pokok, teman-teman. Opsi yang A, memberikan latihan soal secara kontinu dan melakukan ujian ulang. Ini kurang tepat, teman-teman ya. Yang B, mendiagnosis kesulitan belajar dan memberikan perlakuan pembelajaran remedial. C, mendiagnosis kesulitan pembelajaran, memberi tugas, dan melakukan ujian ulang. D, menyampaikan KD, indikator dan tujuan pembelajaran, dan melakukan ujian ulang. Ini juga kurang tepat ya. Yang tepat di sini adalah opsi yang B, teman-teman, yaitu mendiagnosis kesulitan belajar, kemudian guru memberikan perlakuan pembelajaran remedial. Nah, adapun langkah-langkahnya di sini, teman-teman, sebagaimana soal yang tadi adalah yang pertama, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Kemudian yang kedua, memberikan perlakuan atau treatment pembelajaran remedial. Nah, mendiagnosis kesulitan belajar ini bisa berupa kesulitan belajar ringan, kesulitan belajar sedang, dan kesulitan belajar berat. Dilakukan dengan tes prasyarat, tes diagnostik, wawancara, pengamatan, dan sebagainya. Kemudian memberikan treatment ini meliputi pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Kemudian pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan, pemberian tugas-tugas kelompok, dan pemanfaatan tutorial teman sebaya. Diakhiri dengan tes ulang dilakukan di luar jam tatap muka. Inilah konsep pembelajaran remedial, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 orang, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Yang ditanyakan di sini adalah kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara opsi yang A, memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa, yang B, melanjutkan materi pada KD selanjutnya, C, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, D, digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. Nah, opsi yang tepat di sini adalah opsi yang C, teman-teman ya, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, teman-teman. Nah, adapun konsep pembelajaran pengayaan ini meliputi langkah-langkahnya. Yang pertama, guru mengidentifikasi kelebihan kemampuan belajar siswa, yang meliputi siswa yang belajar lebih cepat, siswa yang menyimpan informasi lebih mudah, siswa dengan keingintahuan yang lebih tinggi, siswa dengan kemampuan berpikir mandiri, siswa yang superior berpikir abstrak, siswa yang memiliki banyak minat. Dilakukan dengan tes IQ, tes inventory, wawancara, pengamatan atau observasi. Kemudian bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan atau treatmentnya
sebagai berikut. Bisa berupa belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, pemadatan kurikulum. Nah, penilaian dilakukan dengan penilaian portofolio dan harus dihargai sebagai nilai tambah atau lebih dari peserta didik yang normal. Jadi inilah konsep dalam pembelajaran pengayaan, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8, teman-teman. Pada semester 1 diperoleh data bahwa dari 32 siswa, 29 orang dinyatakan tuntas dari KKM 70, sedangkan 3 siswa dinyatakan tidak tuntas. Siswa yang dinyatakan tuntas mengikuti program pengayaan, sedangkan siswa yang belum tuntas telah melakukan program remedial. Ternyata 3 siswa tersebut tetap gagal mencapai ketuntasan belajar. Setelah diadakan pengolahan nilai dari beberapa jenis penilaian melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, praktik, dan penugasan, ternyata 3 orang tersebut tidak memenuhi ketuntasan belajar atau KKM. Selanjutnya, guru melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan dengan cara yang A, memanggil orang tua siswa tersebut dan menyarankan untuk pindah sekolah karena tidak bisa mengikuti belajar di sekolah itu. Ini kurang tepat, teman-teman. Yang B, melaporkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan sekolah untuk menangani kegagalan belajar siswa tersebut. Opsi yang B juga kurang tepat, teman-teman. Yang C, memanggil orang tua siswa tersebut dan berdiskusi bersama untuk mengatasi kegagalan belajar siswa tersebut. Nah, opsi yang C inilah yang paling sesuai yang dilakukan oleh seorang guru, teman-teman, yaitu memanggil orang tua siswa, mengajak mereka berdiskusi untuk mengatasi kegagalan belajar siswa atau peserta didik kita. Jadi yang tepat adalah opsi yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Panca adalah 6,5. Setelah dilakukan pengolahan nilai hasil belajar terhadap 30 siswa, diperoleh data bahwa 18 orang dinyatakan tuntas belajarnya, sedangkan 12 siswa lainnya dinyatakan tidak tuntas. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara opsi yang A, menggunakan sarana yang telah disediakan di sekolah, B, menggunakan kelas yang kondusif dan menyenangkan, C, melakukan kegiatan pembelajaran dengan model berbasis masalah, yang D, menerapkan model pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi, yang paling tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman, yaitu menerapkan model pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Kita lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Di SMP Insan Mandiri, KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 70. Dari hasil tes akhir semester 2 menunjukkan bahwa dari 30 siswa diperoleh data bahwa 7 orang dinyatakan tuntas, sedangkan 23 siswa belum tuntas. Setelah ditelusuri dengan seksama, salah satu penyebab banyak siswa yang tidak tuntas adalah adanya kesalahan dalam penyusunan soal. Kata kuncinya di sini adalah adanya kesalahan dalam penyusunan soal. Oleh karena itu, guru perlu melakukan refleksi untuk mengembangkan instrumen penilaian dengan cara yang A, menganalisis butir soal untuk menentukan daya beda dan tingkat kesukaran. Ini tidak termasuk, teman-teman, opsi yang A. Yang B, menyusun instrumen soal berdasarkan KD yang diujikan. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Yang C, menganalisis butir soal untuk mengetahui validitas dan reliabilitas soal. Kemudian yang D, menyusun instrumen soal berdasarkan indikator yang belum tercapai.
Nah, yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman. Yang dilakukan guru adalah menyusun instrumen soal berdasarkan indikator yang belum tercapai. Baiklah teman-teman, demikianlah soal dan pembahasan latihan pretest part 8. Semoga bermanfaat buat kita semua.